Berita hot sore ini datang dari Dawia Zaida, putri pedangdut Elvi Sukaisi yang saat ini masih menjalani rehabilitasi akibat kasus narkoba pada Februari 2018 lalu. Kabarnya Dawia akan segera menikah dengan pria berinisial M yang diduga bernama Muhammad kekasih Dawia. Kabar tersebut diketahui dari Yendri, salah satu finalis Liga Dangdut, memposting foto undangan pernikahan berinisial D dan M yang digelar pada 29 Maret 2019 di Al Jazeera, Polonia, Jakarta Timur. Dalam postingan tersebut, Yendri menyebut nama Elvi Sukaisi dan merasa mendapat penghormatan karena diundang ke acara pernikahan Putri Ratu Dangdut tersebut. Kabar pernikahan selanjutnya dari pasangan Iris Bella dan Amar Zoni. Usai menggelar lamaran pada 12 Februari lalu, hari bahagia pasangan ini akhirnya terkuak lewat beredarnya sebuah undangan diduga milik Iris dan Amar. Undangan tersebut tertulis nama panjang calon mempelai dan nama orang tua masing-masing yang akan digelar pada 28 April 2019 di kawasan Jakarta Barat. Masih di lokasi yang sama, keduanya akan menggelar acara resepsi di malam harinya. Kabar bahagia selanjutnya dari pedangdut Hesti Ariatura atau Hesti Klepek-Klepek. Pada 24 Maret lalu, wanita 24 tahun ini telah melahirkan anak keduanya yang berjenis kelamin laki-laki secara sesar di Bandung. Ucapan doa dan selamat pun datang dari teman-teman Hesti, diantaranya Devai Duo Anggrek dan Diki Smets. Hingga saat ini Hesti belum mengungkapkan nama lengkap dari anak keduanya, bahkan sosok suami Hesti pun masih dirahasiakan. Berita selanjutnya dari penyanyi Giselle Anastasia. Pada 23 Maret lalu, Giselle mengajak putri sematawayangnya Gempita Nora Martin berlibur ke Bali bersama asistennya. Tak hanya itu saja, mantan suami Giselle, Gading Martin pun menyusul ke Bali. Giselle dan Gading membagikan momen kebersamaan dengan Gempi di Instastory mereka masing-masing. Sebelumnya Giselle pernah dituding oleh netizen bahwa ia pernah berjanji mengajak Gempi ke Bali, namun memilih berlibur ke Singapura bersama kekasihnya Wijaya Saputra. Hal tersebut langsung dibantah oleh Giselle karena dirinya sudah merencanakan liburan ke Bali dengan Gempi. Aku mewakili netizen ya, jadi kamu itu benar, kamu tuh sebenarnya janji, oh Giselle gitu ya, janjiin Gempi pergi ke pantai, nggak sempet. Tapi kalau pergi sama Wijin bisa. Saya pergi tanggal 23 ini, siapa yang mau nyusul? Saya udah nyediain waktu. Oh, sama Gempi. 23 sampai berapa hari panjang itu. Oh. Orang kan nggak tahu. Oh, iya. Waktu itu pergi kan juga cuman semalam, itu pun aku kerja di sana. Terus dia kebetulan dia lihat, oh ada tanding basket grupnya dia yang dulu. Intinya dia itu kerja sebenarnya di Aku. Singapura, kerja di Singapura, bukan karena janjian yuk sama Wijin gitu, bukan ya. Mereka dikaruniai 3 orang anak, Zoe dan Zexi kembar yang berusia 5 tahun dan Zain berusia 3 tahun. 7 tahun menikah, Ijong dan Dena kerap memposting foto kebersamaan dengan gaya yang stylish dan sering curhat tentang keluh kesahnya sebagai orang tua dengan 3 anak. 23 April 2018, keluarganya sempat mendapat ancaman pembunuhan dan pemerkosaan dari orang yang tak dikenal dalam bentuk surat kaleng. Tak hanya itu saja, teman dekat Steve Emmanuel ini pernah menulis instastory kekesalan karena anaknya disebut mirip Mr. Bean oleh netizen. Seperti apa cerita keharmonisan Ijong dan Dena? Apa jawaban Dena tentang komentar netizen yang menilainya mirip Syahrini? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Story, they'll sit in other heads. I'll tell you all my secrets. Nah pemirsa, sekarang kita lihat pasangan suami istri ini terbaring diinfus dua-duanya ya. Kalau masuk Instagram netizen bingung, ini ada apa, sakit apa? Ternyata infus. Ya dok ya, karena lelah ya, syuting dulu ya Pak ya. Oke, sambil kita tanya-tanya ya dok ya, sambil obatnya masuk. Ini ada caption postingannya Ijong ya. Ijong tuh postingan sebuah, aku nggak tahu ini sebuah survei, dibilang Mom survey says 3 is the most stressful number of kids, but to me it's triple blessing and triple love, like a tripod, stand strong katanya gitu ya. Lalu dibalas oleh Dena.
Semoga mamanya nggak stres ya, karena I'm the bad cop at home. Ya, mama super tegas dan disiplin waktu. Also, please be nice to mama and always obey my rules. Then everything gonna be alright. Oh iya. Iya. Lupa ya, Ma. Man, 3 stres atau enggak punya anak 3? Iya, karena mereka suka berantem. Oh. Suka berantem sama ya misalnya makanan atau barang. Nggak berantem lah, gitu. ribut-ribut kecil. Iya, bukan berantem, maksudnya rebut-rebutan lah. Bapaknya mah ya cuma ribut-ribut kecil, nggak masalah, nggak stres. Dia nggak tahu soalnya. Jadi begitu dia di rumah dia kepengennya tuh anak-anak tuh ini gitu loh, nggak pernah nangis gitu loh. Jadi kalau apa-apa ya udah kasih gitu. Oh, pantas bapak nggak stres. Pantas ibu bad cop-nya ya. Oh gitu ya. Ini survei diambil dari mana sih? Apa survei ya? Ada lah. Ada postingan film ibu. lah, ada film. Oh, ada film. Jadi kalau 3 anak tuh kuat banget, kokoh. Oh, kok cocok gitu. Jadi udah pas. dengan Jangan ada- nambah lagi maksudnya. oh jangan, aku baru mau nanya. Dengan ini apakah ada ide kan 3 kokoh, 4 apa lagi? Ya kan tuh 2, 3, 4 ibaratnya meja, Tiga ya kan? cukup. 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 Tutup pabrik. Udah tutup pabrik Pagi 3. nggak? Oh dia yang jawab ya? Ibu gimana? Ibu 3 masih pengen lagi? 4? Enggak, kan mau sculpture, jadi percuma dong. Hamil lagi. No thank you. Nah, kalau di rumah siapa yang paling sibuk ngurus anak siapa? Mamanya atau Ya, bapaknya? aku. Oh, bapaknya sibuk syuting cari duit ya Pak ya? Kalau di rumah juga sibuk juga lah main. Oh main. Kalau papanya di lokasi syuting sibuk apa? Sibuk transfer. Aku mau seneng pergi loh. nih. Transfer ya gitu. Oh, Kalau nggak pergi. itu namanya apa namanya? Kerjasama ya? Kerjasama. Kerjasama yang sangat baik. Oke, next yang berikutnya. Wah, ini ada artikel lagi. Jonathan Fisi kesal, putranya disebut mirip Mr. Bean oleh netizen. Gitu dok? Iya, kamu pernah Itu sempat kesal? ganteng. Oh iya, sempet heboh juga sih gitu, sempet ditanya sama media juga. Ya aku nggak suka lah anak aku dibilang. Walaupun ada pembelaan dari beberapa orang yang bilang kan Mr. Bean bagus karirnya, ya udah karirnya aja. Mukanya Tapi beda. mukanya Nggak usah- jangan nggak usah dong, sama-samain ya. gitu. Jangan apa bu ada bahasanya fisik Jangan body shaming. body shaming atau apa gitu lah. Jangan nggak usah ngomongin orang. Oh, kamu nggak suka kalau dibilang mirip Nggak Mr. suka. Bean? Kan bule dia. Tetap aja aku nggak Tetap mau. aja. Beda ya. Nggak sempat mau kamu tuntut nih netizen kan Enggak sekarang lah. dilaporin gitu nggak? Enggak sampai kayak gitu. Enggak ya. Menurut kamu anak Dia kamu? udah minta maaf kok. Oh, udah minta maaf. Dia minta maaf ya. Menurut kamu anak kamu jadi mukanya mirip siapa? Ya mirip kita aja berdua. Kalau mirip Mr. Bean itu bahaya. Jadi ada apa antara kamu dan Mr. Bean? Gitu ya. Ini ada lagi dok nih ya. Ini ada komentar untuk Dena dari Oh, iya. netizen. Katanya Dena, kok mirip Syahrini sih? Cie. Oh, sering banget. Sering banget. Sering banget. Aku nggak tahu apa harus bangga atau bagaimana. Karena kamu gitu. jawabannya gini, oh no. Gitu. Aduh, jangan di capture dong itu. Tapi ini pembelaan bukan pembelaan juga ya. Aku pacaran sama Dena. Aku juga udah kenal sama Syahrini sebelumnya, tapi aku lebih duluan pacaran sama Dena. Dulu Syahrini belum terjun ke dunia artis gitu. Oh jadi kamu udah kenal. Udah kenal duluan. Berarti apa? Berarti kan maksudnya bukan dimirip-miripin ya, maksudnya aku kenal Dena duluan gitu. Jadi kamu bukan karena ngefans sama Syahrini terus Bukan. nikahnya sama dia, bukan? Dan hanya untukmu cinta, sampai kapan menunggu cinta? Ku yakin kau yang paling nyata, hanya kau yang di hati. Meski waktu lamban peduli, jasmaniku teguh menanti, sampai restu berpihak kepadaku. Hanya untukmu cinta, sampai kapan menunggu cinta? Ku yakin kau yang paling nyata, hanya kau yang di hati. Meski waktu lamban peduli, jasmaniku teguh menanti. Itu penjelasannya. Penjelasannya. Tapi kalau dibilang mirip Syahrini tuh rasanya senang, sanjung atau bingung atau aduh apa ya, lak-lakan ya. Karena ada satu lagi mirip almarhum Alda Risma. Hmm. Gitu. Dan kebetulan ada itu kan mantannya dia ya. Mantan ya? Gitu ya Pak ya? Bukan. Tak berdaya karena lagi diinfus, nggak bisa kabur. Bener kan? Infusnya udah habis nih ya? Oh udah dapat. Seperti Oh gitu.
Oh jadi seleranya kayak gitu-gitu. Kayaknya kan. Pantesan di awal langsung klarifikasi. Aku kenal Syahrini juga, tapi aku kenal dia. Aku pacaran dia kok, bukan pacaran. Nggak ngerti maksudnya apa kan? Agak denial atau gimana gitu. Kata dia, aduh aku kejebak dan aku gak bisa ngapa-ngapain. Jadi kamu lebih senang dibilang kayak Alda Risma atau kayak Syahrini? Nggak mirip ah? Iya, aku nanya sama dia. Enggak tahu sih, kayaknya enggak deh. Kalau aku mirip Enggak, beda ya. Bagus, cantik lah. Emang tipe kamu begitu berarti. Ya bukan berarti apa ya. Oke lah, next yang berikut. Bisik tetangga. Iya. Bung Ijong lagi nggak bisa kemana-mana. Ya kita mau tanya dong. Ini buat Ijong. Jangan kabur ya. Gosip ya? Aduh, kata dia Sabina. 5, 4, 3, 2, 1. Lihat foto. Mana sih? Aha, Dia mukanya langsung, "Hah? kenapa dia? Kamu udah tahu nggak belum kabar dia? Halo-halo nggak sama dia? Udah tahu tapi belum halo-halo. Bilang nggak? Apa ketika kamu dengar berita tentang dia? siapa sih? Ini loh. Oh, waktu itu kita lagi di Liverpool. Terus lagi di luar. diteleponin sama teman-teman media. Aku bilang, aduh nggak ngurusin, gue gituin ya, turut prihatin aja sih sama keadaannya gitu. Terus yang paling lucu tuh kita ada grup kan, Siapa Takut Jatuh Cinta. Si Indra Brookman itu langsung out dari grup. Itu lucu banget loh. Terus aku langsung telepon, kenapa lo out? Gue takut lah kata dia gitu. Ih cuek aja kalau emang gak ada apa-apa gimana. Takut kenapa maksudnya? Gak tahu. Takut ditanya-tanya? Takut ditanya-tanya kayaknya. Kamu takut ditanya-tanya juga nggak? Aku enggak. Aku enggak. Enggak. Tapi sebenarnya kalian tuh deket kah atau ya ketemu ya pas cuma lagi syuting aja atau apa gitu? Deket sih, deket. Kalau ketemu kerja juga deket, di luar kerjaan juga deket gitu. Dekat itu sebenarnya atau kamu tahu kah? Ini Oh, mengagetkan kalau kamu atau sebenarnya kalau untuk itu aku nggak tahu. Cuman kita berteman aja. berteman aja? Nggak nunjukin yang kayak gitu-gitu dianya. Oh, tapi ada sebuah misteri nggak sih dari Steve Manuel ini? Kamu sebagai teman ya merasakan ada sesuatu yang misterius dari dia nggak sih? Oh ada dari dulu gitu. dari dulu? Iya dari dulu semenjak dia sama yang istri yang pertamanya itu. Ya kita ngerasa ada sesuatu lah gitu, kasihan juga sih. Yang dia nggak ceritain juga. Yang dia nggak ceritain, makanya dia agak-agak happy ikut-ikut sama kita gitu. Teman-teman gila, tapi nggak setia, left group ya ampun. Tahu tuh si Brookman. Jadi kan kamu, Brookman sama Roger, Leoni ada juga. Oh, ada Leoni juga. Nah, sekarang bisi-bisi tentang yang lain. Roger Danuarta. Udah terima undangan belum kamu dari Roger Danuarta? Belum, cuma aku denger. Kamu dengar? Terus kamu dengar kabar dia juga mualaf gitu tuh diceritain nggak sih ke teman-temannya? Dia nggak cerita sih, dia orangnya lebih ke pendiam. Oh, kalau dia pendiam. Tertutup banget. Oh, lebih ketutup dari Steve Manuel. Lebih tertutup dari Steve Manuel. Oh, jadi dia berproses mau nikah apa segala macam. Enggak, dia nggak pernah cerita sama sekali. Kira-kira nih, dia bakalan ngundang-ngundang nggak kalau dia nikah? Kayaknya sih ngundang. Kayaknya sih ngundang. Iya. Kabarin. Tertutup tapi buka-buka dikit sama aku. Oh bukan ya. Ini cerita nggak sih sama Cut Meriska ini ada cerita pernah cerita? Enggak. Nggak pernah? Oh jangan bohong. Kamu jangan bohong kamu nanti saya. Enggak. Cuman dia kayaknya diundang deh. Tidak. Tapi kalian tahu, kamu sih tahu, teman-temannya tuh tahu dia semua. Sama dia tahu nggak sih? Sama siapa sih? Sama Cut Meriska. Iya. Justru Cutnya yang cerita sama dia. Oh gitu. Oh gitu. Ya kan? Masa-masa PDKT mereka tuh kamu tahu nggak sih? Tahu. Ada di lokasi syuting. Ada waktu itu kebetulan satu lokasi syuting bareng. Oh, yang suka curhat emang Cut Meriskanya kamu? Enggak sih. Kita tuh udah lihat-lihatan udah tahu sih sama Roger. Dari jauh gitu ya? Dari jauh. Ada kode-kode gitu Kode-kode, kelihatan. iya. Terus? Ya udah. Iya, Ini udah. gosip banget nih Roger. Yoi! Hai Entah kata Roger. Roger masih Jong nih gitu. Hai Roger. Terus nih, buat teman-teman yang lain, ada rencana mau jengukin Steve nggak? Belum ada ajakan sih gitu. Nggak tahu ya. Aku belum ada update dia di mana sekarang. Di mana sih sekarang? Maksudnya di Nggak tahu. kantor mana ya? Kantor mana? Ya jadi itu aja ya. Iya, iya. Prihatin, kali di Prihatin aja Liverpool sih. liburan. Heeh. Di Jakarta Selatan, namun berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 2 KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili karena terdapat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanpa hak atau menghukum
menawarkan untuk menjual, membeli, memberikan antara dalam jual beli, menukat atau mengedarkan narkotika. Golongan 1 bukan tanaman, seberatnya 5 gram. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut. Gimana Steve? Dakwaannya tadi Steve? Oh, jangan dorong-dorong dong. Gimana? Kita mengajukan gugatan dan masalah detailnya saya serahkan kepada Mirsa. Tim saya.